Saya ini awalnya dulu adalah karyawan hotel, jadi saya lama bekerja di hotel berbintang. Mulai saya bekerja dengan ijazah SMA, saya sudah bekerja di hotel bintang 5 dan belum pernah turun dari hotel bintang 5 baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, namanya manusia kadang-kadang kepengen hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, banyak plus minusnya. Orang bilang rumput tetangga itu selalu lebih hijau dari rumput sendiri, padahal rumput sendiri nggak pernah disiram. Jadi saya coba untuk memulai bisnis tahun 2017 dengan pelihara sapi. Waktu itu saya pelihara sapi pedaging yang beratnya mungkin 8 kintal sampai 1 ton. Ternyata perjuangannya cukup banyak dan kondisi-kondisi di luar dan persapian itu yang membuat saya harus ekstra. Namun di tengah perjalanan bisnis sapi itu dulu saya suka ikut paman yang memang peternak lebah. Boleh saya ikut panen nggak? Boleh saya ikut panen. Lebih asik kelihatannya lebah ini. Oke. Suatu saat di tahun 2012 kita mulailah punya lebah sendiri. Ya cuma 2-3 kotak, tapi akhirnya kita jual. Loh, kok laku ya? Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, tentu madu banyak manfaatnya. Seperti apa aja? Dan jenis-jenis madu seperti apa? Bagaimana kita memilih dan memilah madu asli dan murni? Apakah madu ada yang tidak baik? Bagaimana caranya kita agar dapat mengkonsumsi madu yang berkualitas? Selengkapnya kita akan cari tahu bersama pemilik dari Bali Honey, yaitu Bapak Ismail Marzuki. Kita saksikan bersama hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, nama saya Ismail, lengkapnya Ismail Marzuki, dan saya adalah peternak lebah. Di perlebahan, kalau teman-teman yang di Global Honey Business, mereka nyebutnya saya itu Mr. D. Nah, kalau di lokal di Indonesia saya biasanya dipanggil Pak Is saja. Ya, kalau di lapangan Pak Is gitu aja. Singkat seperti itu, saya adalah pemilik dari brand Bali Honey. Bali Honey ini sendiri sebenarnya adalah salah satu brand yang berada di bawah Honey Republic. Nah, Bali Honey punya 6 saudara yang lain di bawah Honey Republic. Jadi untuk di Bali kita jual dengan brand Bali Honey. Bali Honey tercipta brandnya di tahun 2017. Kalau Honey Republic kita mulai di 2012. Ya, cukup banyak yang kita supply di Bali, hotel, restoran, kemudian kita juga jual produk kita di International Airport, di Bali dan di Lombok juga, tapi dengan brand yang lain, sama di Labuan Bajo. Nah, itu mungkin sekilas tentang Bali Honey. Saya ini awalnya dulu adalah karyawan hotel, jadi saya lama bekerja di hotel berbintang. Mulai saya bekerja dengan ijazah SMA, saya sudah bekerja di hotel bintang 5 dan belum pernah turun dari hotel bintang 5 baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, namanya manusia kadang-kadang kepengen hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, banyak plus minusnya. Orang bilang rumput tetangga itu selalu lebih hijau dari rumput sendiri, padahal rumput sendiri nggak pernah disiram. Jadi saya coba untuk memulai bisnis tahun 2017 dengan pelihara sapi. Waktu itu saya pelihara sapi pedaging yang beratnya mungkin 8 kintal sampai 1 ton. Ternyata perjuangannya cukup banyak dan kondisi-kondisi di luar dan persapian itu yang membuat saya harus ekstra. Maksudnya ekstra tenaga, ekstra pikiran, dan kadang-kadang di sapi kita juga banyak dalam tanda kutip berbohongnya. Ketika orang menawar berapa harga sapinya sekian boleh nggak? Oh nggak boleh, yang lain tadi nawar sekian kok kamu nawar sekian gitu. Padahal nggak ada yang nawar gitu. Itu lama-lama saya berpikir enggak deh, kayaknya bukan ini. Jadi sapi itu sempat berjalan fattening itu 4 tahun, lalu saya ganti dengan sapi perah. Sapi perah itu harga susunya murah sekali, kadang-kadang kita rugi. Akhirnya udah 5 tahun push. Namun di tengah perjalanan bisnis sapi itu dulu saya suka ikut paman yang memang peternak lebah.
boleh saya ikut panen nggak? Boleh saya ikut panen. Lebih asik kelihatannya lebah ini. Oke, suatu saat di tahun 2012 kita mulailah punya lebah sendiri, ya cuma 2-3 kotak, tapi akhirnya kita jual. Loh, kok laku ya? Nah, waktu itu penetrasi pasar di Bali agak susah. Karena di Bali ini harus punya brand sendiri, identitas sendiri yang bisa segera diterima oleh Pak Market. Dan alhamdulillah di tahun 2017 saya mulai mencoba untuk meng-create Bali Honey. Dan salah satu desainer yang cukup terkenal waktu itu mendesain logo Bali Honey, dan itu akhirnya dengan mudah untuk penetrasi pasar, brandingnya juga tidak terlalu sulit dan mulai bisa diterima. Nah, saya pikir ini konsisten. Di Bali, di Bali Honey, kita tidak harus berbohong untuk mengatakan madu kita asli apa enggak. Karena setiap madu yang kita panen, kita selalu mengikuti standar SNI yang sudah ada. Kemudian dari standar SNI, sebelum madu kita pasarkan, selalu kita mengadakan tes lab dulu. Belum boleh keluar madu ini sebelum mengadakan tes lab. Akhirnya, ya sudah apa adanya. Dan syukur, hotel itu kan punya chef-chef yang dari luar negeri, dari berbagai negara. Mereka punya lidah yang sangat sensitif. Begitu mereka mencoba madu kita, wah ini yang saya cari, ini yang rasanya pas. Jadi harga sedikit agak mahal di atas pasaran karena memang biaya untuk menghasilkan madu dengan mutu, dengan kualitas begitu itu cukup effort gitu, cukup banyak perjuangannya. Tapi mereka bisa terima dan continue ordernya. Akhirnya 1 tahun berjalan, 2 tahun, konsisten ini, kenaikan bisnis ini konsisten di madu. Akhirnya tahun keempat, bismillah, saya akan fokus di madu, itu keinginan saya, dan sampai sekarang ternyata Bali Honey sudah usianya 7 tahun dan kita sudah mulai ekspor ke beberapa negara. Ya alhamdulillah, karena Allah. Momen yang paling bagus ketika saya menilai bahwa bisnis madu ini nanti akan menjadi bisnis saya dan bisa saya wariskan kepada siapapun, tidak harus kepada anak-anak saya, adalah ketika seorang guru bisnis mengatakan kepada saya, jadikan lelahmu itu menjadi lillah sehingga engkau tulus, katanya. Kemudian muliakanlah orang lain dan jangan berharap dia memuliakan kamu. Insya Allah, Allah akan memuliakan kamu. Bahagiakanlah orang lain dan jangan berharap dibahagiakan olehnya. Insya Allah, Allah akan bahagiakan kamu. Nah, dari situ saya, banyak sekali madu di Indonesia ini yang undergrade. Penipu macam lah namanya. Yang madu sirupan, yang madu oplosan, madu sintetik, banyak. Dan mereka kok bisa ya mereka mendapatkan izin, ya BPOM segala macam itu. Kemudian mereka mengakui bahwa itu madunya asli. Dan kasihan pelanggannya, mereka sudah mengeluarkan uang yang asli untuk mendapatkan madu yang padahal kalau kita lihat potensi Indonesia ini kan luas sekali. Hutan kita itu nggak kalah dengan hutan katakanlah Malaysia. Tapi ekspor madu Malaysia lebih banyak daripada kita. Kita ekspor madu kita nomor 64 di dunia. Kalah jauh kita dengan Singapura. Jadi potensi Indonesia itu banyak. Nah, ketika saya melihat teman-teman perlebahan ini bagaimana mereka memerangi teman-teman yang memalsukan madu untuk dijual ini, kalau mereka fight ini salah menurut saya. Salah, karena apa? Begitu kita fight dengan satu, kita lapor polisi, dia masuk, besok-besok ada lagi yang lain. Tumbuh lagi. Jadi salah satu menurut saya yang paling bagus untuk fight mereka adalah dengan menyediakan lebih banyak suplai madu-madu yang berkualitas di pasaran. Sehingga madu-madu yang berkualitas ini melakukan penetrasi market, nanti orang-orang lidahnya itu akan terbiasa dengan madu yang bagus. Sehingga begitu dia coba madu yang katakanlah campuran atau palsu atau apa, nggak cocok dengan mereka gitu. Jadi tanpa kita harus memfight sesama teman-teman ini kan ya entah salah entah caranya benar, mereka akan berusaha untuk mencari nafkah. Saya di luar itu konteksnya, tetapi adalah bagaimana kita merangkul mereka. Yuk, daripada madu yang kamu jual ini madu yang undergrade, kita jual madu yang ini.
Ya, semakin banyak orang yang menghasilkan madu dengan kualitas yang bagus, di pasaran makin banyak didapat. Sehingga dia bisa mendominasi market Indonesia. Jangan khawatir nanti nggak laku, insya Allah laku. Dan kalaupun tidak laku di luar, hari ini Mbak Lihani ekspor madu ke Hong Kong, ke Filipina, ke Malaysia. Di luar masih banyak. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk ikut pameran di 2022, ada buyer dari Timur Tengah yang mengatakan, boleh nggak kamu sediakan madu ke saya ini 5.000 ton per tahun. Saya bilang, belum kuat saya ini. Supaya saya kuat, kita harus kolaborasi sama teman-teman. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Kolaborasi sama teman-teman peternak lebah supaya standar kita sama. Begitu standar kita sama, gampang diterima oleh market. Jadi ya, alhamdulillah saya akhirnya dipertemukan oleh orang-orang baik, guru bisnis yang menyarankan kepada saya saran yang sangat bagus untuk saya cerna dan menjalankan di bisnis saya. Saya ingin suatu saat nanti Mbak Lihani bisa diterima oleh siapapun dan perusahaan ini bisa saya wariskan kepada siapapun yang ingin menjalankan. Karena kalau saya udah meninggal kan nggak mungkin saya bawa madu itu ke dalam kuburan atau bisnis itu saya bawa. Enggak, harus ada orang lain yang menjalankannya. Gitu. Banyak teori cara mengetes madu. Nah, gitu kan, ada yang dibakar, kalau kebakar itu madu asli, kalau dia di kulkas membeku itu nggak asli, kalau dia nanti pakai tisu bahkan ada yang paling komes, dia taruh air di piring kemudian diputar-putar nanti bentuknya sarang lebah, padahal kalau sabun cuci piring digituin aja sama, atau kecap manis digituin sama hasilnya gitu kan. Memang Indonesia ini sangat telat dari sisi teknologi. Karena apa? SNI 8664 itu mulai diberlakukan di Indonesia itu tahun 2018. Tetapi madu sudah ada, lebah itu sudah ada di Indonesia jauh sebelum Belanda datang. Sudah ada lebah di Indonesia. Waktu itu mereka hanya pergi mencari madu di hutan. Dia tidak tahu usia madunya sudah matang apa enggak. Yang penting di ranting pohon itu ada lebah, ya udah sikat, ambil semuanya tanpa panen lestari. Nah, itu yang mengakibatkan madu mereka itu yang dia dapat adalah madu-madu yang encer, yang di bawah standar SNI maksimum kadar air 22. Begitu mereka peres usianya belum matang, dia dapatkan madu dengan kadar air katakanlah 27 sampai 30%. Nah, madu-madu ini 2 minggu setelah dia dipanen, maka dia akan terjadi fermentasi karena ketinggian kadar airnya. Fermentasi ini akan menghasilkan gas. Makanya kadang-kadang itu cirigennya jadi kembung atau kalau dibuka dia bus. Nah, itu karena ada gas dari fermentasi alami. Nah, setelah dia fermentasi, kalau tidak segera dipasteurisasi, dia akan menghasilkan alkohol alami. Seperti kita simpan tape atau kita simpan durian, itu kan ada alkoholnya dikit. Madu pun menghasilkan alkohol. Tadi, yang terbakar di korek itu bukan madunya, tetapi alkoholnya yang terbakar, kadar alkoholnya tinggi. Kalau disimpan di kulkas mungkin tidak beku. Yang namanya cairan pasti beku. Tetapi alkohol dia tidak akan pernah beku di kulkas. Katakanlah sekarang kita taruh air 1 gelas, kemudian kita tambahkan alkohol beberapa mili, dia tidak akan pernah beku. Makanya kan namanya bir atau champagne atau wine, dia tidak ditaruh di freezer, dia ditaruh di chill. Karena kalau dia terlalu dingin, dia bisa meledak alkoholnya. Nah, itu logikanya. Terus madu, kalau yang bagus tidak dicari semut. Ya, semut itu kadang datang di kandang lebah kita pada saat kita di kebun dan mereka mencuri madu. Semut itu kan dia tahu mana makanan yang sehat bagi tubuhnya. Kalau dia nggak sehat, ada kimia, dia nggak akan datang semut itu gitu. Namanya semut pasti akan datang. Nah, madu yang bagus adalah madu yang disebutin karena itu sehat. Terus bagaimana caranya kita ngetes, kita orang awam? Pertama, pastikan Anda membeli madu di perusahaan-perusahaan atau peternak lebah yang lurus. Maksudnya dia tidak curang dan ada, kalau bisa ada sertifikasinya gitu. Karakter madu itu dia tidak akan meninggalkan aroma nektar sumbernya. Jadi kalau dia dari nektar bunga kopi, nektar itu adalah cairan bening atau apapun warnanya yang rasanya manis yang terdapat di bunga. Itu kadang nektar juga bisa dihasilkan oleh ketiak daun, bukan hanya di bunga. Nah, itu manis juga rasanya. Nah, beda jenis bunga akan beda aromanya. Bunga randu menghasilkan nektar yang aromanya begini, bunga kopi begini, mente begini. Nah,
Madu itu yang dipanen dari suatu bunga, dia tidak akan meninggalkan bau bunganya walaupun itu sudah 3 tahun usianya atau 4 tahun usianya. Biasanya masih kuat nektarnya. Jadi harus ada aroma itu. Yang paling vital adalah untuk kita ketahui adalah madu itu manisnya kalau di lidah, katakanlah ini lidah. Nah, manisnya itu di tengah. Kalau gula itu manisnya di depan. Makanya orang mengecap permen itu kan di depan. Nah, di tengah itu manisnya madu. Nah, di pinggir kiri kanan itu adalah rasa asin dan asam. Kemudian yang di pangkal lidah itu rasa pahit biasanya. Loh, tapi kan di supermarket saya nggak mungkin. Saya coba dulu. Sekali lagi, belilah madu di perusahaan atau petani lebah yang sudah terbukti konsisten kualitasnya gitu kalau ragu. Nah, kalau di Bali Honey mereka boleh coba. Mereka boleh coba dari nektar bunga. Nanti kita jelaskan semuanya nanti. Dari nektar bunga mente ini rasanya. Sehingga lama-lama, oh saya pengen beli madu dari Kaliandra. Karena saya suka Kaliandra dan aroma ada terus gitu. Jadi kadang-kadang customer kita selalu memilih madu yang paling pas untuk dia dan keluarganya. Itu. Banyak cara lain untuk mengetes madu. Kalau kita bicarakan di podcast ini mungkin kita selesai nanti 2 jam, 3 jam hanya untuk menjelaskan hal itu. Tetapi satu hal yang saya bilang tadi, belilah madu di tempat menjual yang kredibel. Ya, Indonesia itu sangat kaya dengan bunga. Bahkan ribuan jenis bunga ada di Indonesia. Beda dengan negara-negara subtropis lainnya. Di situ kadang secara teori atau pengalaman, mereka mendefinisikan bahwa oh kalau madu randu untuk nafsu makan, kalau untuk madu ini. Oke, mohon maaf, saya sudah melakukan tes semuanya itu sudah. Ternyata nutrition fact-nya itu madu yang dihasilkan di Indonesia nih tentunya. Saya belum pernah melakukan tes madu yang dihasilkan di Saudi Arabia, di Rusia, di Australia belum pernah saya melakukan. Tetapi secara umum saya melakukan tes madu dari Sumbawa, Kupang, Bima, Kalimantan Barat, Timur, Tengah, kemudian dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali pastinya. Semuanya. Nutrition fact-nya hampir sama. Jadi kesimpulan saya tidak bisa kita bilang bahwa madu ini lebih bagus dari madu mangga lebih bagus dari madu mente. Enggak, nutrition fact-nya hampir sama. Nah, kadang-kadang tersugesti. Oh, madu Kaliandra itu kan rasanya sedikit fruity, asam, bagus untuk orang diet. Silakan, monggo. Kadang-kadang saya ini sakit batuk, bagusnya madu randu. Karena itu sugesti semua. Tidak ada bukti klinis yang mengatakan demikian. Tetapi orang bisa sembuh. Karena apa? Kekuatan sugesti itu tidak masalah. Orang juga mengatakan bahwa madu randu itu bagus untuk nafsu makan anak. Anak saya akhirnya orang ikut. Itu di Indonesia itu memang keragaman seperti itu ada. Dan boleh-boleh aja. Karena kalau saya lihat saya punya madu akasia. Oh cocok sekali ini madu akasia ini untuk orang tua karena nggak terlalu manis. Oke lah itu sugesti. Tapi nutrition fact secara klinis, secara laboratorium tidak jauh beda, gitu. Yang penting madu itu pertama dia harus asli dan dia harus murni. Ya, asli artinya madu itu datang dari nektar bunga, bukan datang dari apa yang lain dikasih gula segala macam. Jangan, itu nggak asli. Dia harus datang dikumpulkan oleh lebah dari nektar bunga. Murni madu yang masih belum tercampur oleh apapun. Misalnya dia dicampur oleh minyak ikan. Itu sudah tidak murni, atau dicampur dengan cairan apa, itu boleh aja untuk menambah khasiat atau apa, atau digrendemin bawang hitam, itu sudah tidak murni gitu. Jadi harus asli, harus murni gitu. Tapi nanti kalau ada keinginan untuk menambah madu dengan yang lainnya, kunyit dan sebagainya untuk nambah khasiat, itu silahkan. Itu tidak masalah, itu bagus. Tentang expired atau kadaluarsa, kata orang madu itu tidak ada expirednya. Saya membenarkan secara pribadi karena kita lihat ada di salah satu piramid di Mesir itu madu ditemukan usianya udah 300 tahun dan itu dia di kulkas saya hari ini masih ada madu dari tahun 1982.
panen pertama paman saya. Jadi lebah ini kan dulu paman yang punya, terus saya belajar dulu. Panen pertama itu masih ada, warnanya hitam gelap, lebih hitam dari saya. Gitu. Nah, oke. Ada kadaluarsanya? Pasti ada. Saya mau bilang, ada kadaluarsanya? Nggak ada. Benar. Tetapi dia punya best before. Gitu. Jadi gini, dari dia dipanen, madu itu kan ada mengandung enzim, ada enzim diastase yang paling banyak. Dari 5 jenis enzim, diastase ini yang paling banyak. Ada vitamin A, vitamin C, mineral, propolis, ada royal jelly, segala macam. Lengkap di situ. Nah, berapa usia enzim? Usia enzim ini 4 tahun. Jadi madu itu sebaiknya diminum sebelum tahun keempat. Gitu. Jadi ya, silahkan minum madu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada tahun keempat udah berkurang enzimnya. Di tahun keempat juga vitamin C sama vitamin A sudah mulai hilang, mulai rusak dia. Nah, ada beberapa mineral yang masih bertahan, seperti gula itu masih bertahan. Tetapi, mungkin royal jelly-nya udah mulai rusak. Propolisnya masih ada. Apa yang ingin saya katakan? Manfaatnya bagi tubuh udah mulai berkurang. Di situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa makin lama bukan makin bagus. Makin turun mutunya. Masih bisa dikonsumsi? Masih bisa, masih aman untuk dikonsumsi gitu. Cuman profitnya bagi tubuh, benefitnya bagi tubuh itu sudah mulai berkurang karena hal-hal tadi gitu loh. Madu itu kan dia live enzimnya. Bali Honey semenjak kita keluarkan brandnya di tahun 2017, saya memang fokus di 3 hal. Yang pertama adalah quality assurance, di mana kita meyakinkan kualitas yang kita deliver itu selalu sama setiap saat. Maka dari itu setiap hasil panen itu kita selalu lab. Bahkan jauh hari sebelum kita panen, kita menentukan lokasi penempatan lebah, itu sudah ada standarnya. Udah ada standar baku yang setiap tahun itu selalu sama. Yang kedua, Bali Honey itu tersertifikasi HACCP. Saya ulangi. Yang kedua, Bali Honey itu tersertifikasi HACCP. Itu sudah di atas sertifikasi yang bisa diterima oleh mancanegara. Bali Honey juga sempat tahun 2012 itu tersertifikasi FDA dari Amerika. Waktu itu kita mau ekspor ke Amerika dan harus adakan sertifikasi dan bisa diterima, tidak ada masalah. Dan tahun 2020 kita tersertifikasi ISO 9001-2015. Apa yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita sangat hati-hati dalam menjamin mutu itu. Quality assurance. Yang kedua, sustainability. Bagaimana Bali Honey itu ikut dengan teman-teman menjaga lingkungan. Makanya di Bali Honey itu ada program namanya Bee Adoption Program, Tree Adoption Program, bagaimana orang mengadopsi pohon, dan kita bantu petani-petani di desa untuk menghasilkan produk-produk buah yang jauh lebih bagus hasilnya dan jauh lebih bagus harganya. Baru yang ketiga, fair trade. Ya, jadi 3 ini yang membuat Bali Honey itu unggul di marketnya. Gitu. Bagaimana cara mendapatkan Bali Honey? Bisa dilihat di websitenya, nanti di situ bisa dikontak alamat WhatsApp-nya, atau tinggal lihat di Instagram kita, Bali Honey _ Jadi nyambung, Bali Honey _ Itu Instagram kita. Untuk menjadi reseller sangat open. Baik reseller dengan brand Bali Honey silahkan, atau reseller dengan brand sendiri, Maklon atau white label, kami sangat terbuka. Yang saya inginkan adalah semakin banyaknya madu dengan kualitas yang bagus berada di pasaran, sehingga orang Indonesia makin sehat. Bukan sebaliknya, gitu. Atau datang langsung ke kantor Bali Honey juga silahkan, anytime, gitu. Jadi, Sobat Inspirasi, bisnis itu saya jalankan dengan cara yang sangat alami. Saya karyawan hotel sebelumnya, dan saya belum pernah punya pengalaman entrepreneurship. Tetapi, lama-kelamaan ketika kita menjalankan bisnis kita dengan sungguh-sungguh, lama-lama kita akan ketemu dengan para guru kita. Saya sebutnya malaikat-malaikat yang mensiap support bisnis kita. Dan disitulah saya belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, sehingga suatu saat saya punya keyakinan bahwa bisnis ini akan berkembang dengan target-target yang sudah saya tentukan, dan bagaimana caranya memilah-milah dan memilih-milih serta menjalankan target itu, semuanya saya cari gurunya.
Jadi kita tidak harus pinter dulu sebelum berbisnis, tetapi berbisnis saja dulu nanti akan pinter. Demikian dari saya, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari tayangan tadi kita bisa belajar bahwa ternyata banyak sekali manfaat dari madu. Kita bisa konsumsi madu yang baik dan juga berkualitas dengan kita membeli di tempat-tempat yang kita pastikan memiliki kualitas dan mutu yang baik. Salah satunya adalah di Bali Honey. Bersama Bapak Ismail Marzuki, pemilik dari Bali Honey, kita bisa belajar banyak sekali bagaimana kita bisa memilih madu yang asli, murni, dan berkualitas tinggi. Dan juga bagi Sobat Inspirasi yang ingin belajar menjadi pebisnis dan juga pengen menjual madu, jangan khawatir untuk kunjungi dan hubungi langsung Bali Honey yang ada di Denpasar Bali, atau juga boleh langsung aja ke websitenya, Instagramnya di Bali Honey _ Semoga mendapatkan insight yang banyak dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen di Inspirasi Berbagi. Saya Om Andre Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.